Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, apa kabar? Saya berharap kita semua dalam keadaan sehat-sehat selalu. Masih dalam rangkaian renungan harian tentang perumpamaan Tuhan Yesus Kristus, pagi hari ini bertemakan tentang perjamuan kawin menurut Injil Matius pasal 22 ayat 1 sampai ayat yang ke-14. Ketika saya merenungkan firman Tuhan ini, ada 3 pesan yang mau saya sampaikan kepada Bapak Ibu. Yang pertama adalah tentang keutamaan hidup dalam Yesus. Saudara, walaupun dalam suasana pandemik ini, tanpa terasa sudah 1 tahun kita berada dalam kondisi pandemi, dan 3 bulan memasuki tahun 2021, ada janji-janji awal tahun yang sudah kita ikrarkan. Pertanyaannya adalah, apakah masih kita ingat dan kita perjuangkan komitmen itu? Tetapi mungkin juga sudah ada yang terabaikan atau tertumpuk karena berbagai macam kesibukan yang kita alami. Juga peristiwa-peristiwa yang datang silih berganti, yang mengacaukan fokus utama pada janji kita. Komitmen kita sudah meluntur. Ya, sebagai pengikut Kristus, apa sih keutamaan hidup kita? Dalam buku Meditating on the Word, Bonhoeffer mengatakan, saya harus menjaga perilaku saya sebagai seorang tamu di dunia ini, dengan semua hal yang mengikutinya. Saya tidak boleh menjauhkan diri dan menolak untuk ikut serta dalam tugas-tugas, baik suka maupun duka kehidupan di dunia ini. Sementara dengan sabar, saya menunggu pemenuhan penebusan dan janji Allah. Saudara, Tuhan Yesus mengundang semua kita untuk turut serta dan hadir dalam perjamuan besar keselamatan di dalam anaknya. Hidup di dalam keselamatan Tuhan. Kita perlu menegaskan kembali siapa saya. Kita adalah orang-orang yang rapuh dan rentan, dari debu dan dari abu. Tetapi kita tidak mau datang dan terlibat dalam suasana kebahagiaan Tuhan kita. Kita lebih mengutamakan properti kita, harta milik, hasil kerja kita. Kita suka membangga-banggakan properti apa yang kita miliki. Kita suka membangun kerajaan kita dan bukan membangun kerajaan Allah. Hal yang kedua yang saya sampaikan adalah pengabaian terhadap ketidakikutsertaan kita di dalam keselamatannya yang berdampak dalam hidup. Saudara, Tuhan akan memanggil orang-orang yang membutuhkan keselamatan dan kasih-Nya. Orang-orang yang rentan dan rapuh, orang yang tertindas karena ketidakadilan dari sesamanya. Ketika orang-orang yang diundang merasa tidak perlu datang, tidak mau datang karena kesibukan, berdagang, dan sebagainya, maka orang-orang yang rapuh dan rentan itu yang diundang. Orang-orang yang mengalami kehidupan dunia ini seperti hidup dalam neraka. Justru mereka yang diundang oleh Yesus. Mereka yang menanggapi dengan kehadiran dalam perjamuan besar itu. Dan sambil mengingat perkataan Bonhoeffer ini, saya menyetujui perkataan Tuhan Yesus dalam Matius pasal 22 ayat 14. Sebab banyak yang dipanggil, tetapi sedikit yang dipilih. Yesus mengundang orang-orang yang kesusahan dan tertindas karena perlakuan sesamanya. Mereka yang kecewa karena berharap pertolongan dari sesamanya untuk ikut dalam perjamuan besar, di mana orang-orang yang kekurangan itu akan mendapatkan kelegaan. Di mana dalam perjamuan itu kasih Tuhan Allah disebarkan dari satu meja ke meja yang lain. Melalui perumpamaan ini, yang ketiga adalah bagaimana kita mengenal Tuhan kita. Dia adalah Allah yang pemurah dan berlimpah kasih setianya. Seperti yang dikatakan Bonhoeffer tadi, saya harus menjaga perilaku saya sebagai seorang tamu di dunia ini. Tetapi mengapa kita enggan datang kepadanya?
Biarlah rumah keselamatan Allah semakin dipenuhi oleh orang-orang yang merasa lapar dan haus akan kasih Allah, daripada orang-orang yang merasa diri sudah benar dan sudah tidak membutuhkan Allah. Tetapi baiklah kita yang mau datang kepada Allah adalah mereka yang membutuhkan keselamatan dan kasih karunia Allah. Dalam kelemahan kita, datanglah ke dalam perjamuan kasih-Nya dan rayakanlah kasih Allah dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin.